Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alpiah YouTube channel. Daripada bingung nyari ide jualan yang modalnya dikit dan cara buatnya gampang, cukup menggunakan 2 butir telur, hasilnya empuk dan lembut, pas buat ide jualan acara arisan atau isian snack box. Yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, silakan disimak dan ditonton videonya sampai akhir. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya. Oke, sediakan bahan pertama 120 ml air hangat matang dan masukkan 30 gram susu bubuk. Ini diaduk sampai tercampur rata dan sisihkan dulu. Selanjutnya di mangkok adonan masukkan 2 butir telur utuh ukuran sedang, 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan SP 1 sendok teh penuh. Dan selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan paling tinggi. Mixer kurang lebih sekitar 5-7 menit. Dipastikan adonan sampai kental putih dan berjejak. Dan tekstur dari gula pasirnya menjadi halus dan lembut, atau sesuaikan dengan tingkat kecepatan mixernya masing-masing ya teman-teman, tapi usahakan kalau bisa di atas 5 menit, itu hasilnya akan maksimal. Kemudian jika sudah mengembang kental putih berjejak, kita matikan dulu mixernya. Ini sudah sekitar 7 menit. Selanjutnya masukkan susu cair yang sudah kita larutkan tadi di awal. Ini saya masukkan sambil di mixer dengan kecepatan rendah saja ya, sedikit-sedikit sambil di mixer supaya tidak berhamburan keluar bahannya. Jika sudah tercampur dan larut merata susu cairnya, matikan lagi mixernya. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu. Ini saya masukkan sambil diayak seperti ini supaya tidak ada bahan atau terigu yang menggumpal. Dan masukkan sejumput garam juga, jangan lupa supaya rasanya tidak hambar. Lakukan sampai dengan selesai proses menyaring terigu, kemudian aduk dulu sebelum dinyalakan mixernya. Lanjut di mixer lagi dengan kecepatan paling rendah saja. Aduk sampai tercampur rata tepung terigunya. Tidak perlu terlalu lama mengaduknya, hanya sampai tercampur rata saja ya tepung terigunya. Kemudian jika sudah tercampur, kita matikan dulu lagi mixernya. Di tahap akhir ini saya masukkan 50 ml margarin cair, atau bisa juga diganti dengan minyak goreng 50 ml. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan rendah saja sebentar sampai tercampur rata margarin cairnya. Nah, di tahap ini saya sudah tidak menggunakan mixer lagi. Lanjut lagi, ini kita aduk lagi untuk memastikan bahan sudah tercampur merata, terutama ini margarinnya supaya tidak mengendap di bawah mangkok adonan ya teman-teman, karena akan menyebabkan bolunya bantat atau tidak mengembang ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian pisahkan sebagian kecil, ini saya pisahkan di mangkok kecil ya, sekitar 4-5 sendok makan atau sesuaikan saja. Sebagian besar dari adonan ini saya beri warna kuning tua tapi tidak terlalu pekat. Aduk merata sampai tercampur rata untuk warna kuningnya. Dan yang di mangkok kecil tadi saya beri pasta pandan, atau bisa juga diganti dengan pewarna hijau muda. Aduk merata juga sampai tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja, jangan kebanyakan. Jika terlalu tebal akan menyebabkan bolunya menjadi menciut ya. Kemudian di dasar cetakan siapkan meses coklat, atau boleh juga diganti dengan wijen hitam supaya lebih rapi. Kemudian kita masukkan adonan 1,5 sendok makan atau secukupnya.
tapi jangan terlalu penuh ya. Ini kita sisakan untuk adonan warna hijaunya. Kita masukkan untuk adonan kuningnya, diisi seperti ini menggunakan sendok. Lakukan sampai dengan selesai untuk adonan warna kuning. Atau teman-teman boleh gunakan plastik segitiga untuk memasukkan adonan supaya lebih rapi, tapi jika tidak ada, boleh gunakan sendok makan saja. Ini untuk adonan warna kuningnya. Kemudian jika sudah selesai untuk warna kuning atau adonan warna kuning, nah ini untuk adonan warna hijau karena tipis, jadi saya akan memasukkannya menggunakan plastik segitiga seperti ini ya, supaya lebih rapi. Di bagian atasnya ini tipis-tipis saja supaya tidak kepenuhan untuk cetakannya. Lakukan sampai dengan selesai untuk adonan warna hijau seperti yang terlihat di video. Lanjut dikukus, dan ini kukusannya sudah benar-benar mendidih ya. Gunakan api yang kecil. Jika teman-teman menggunakan tutup panci biasa, lapisi dengan kain tutupnya. Kukus kurang lebih 15 menit. Dan ini sudah 15 menit. Ini sudah matang dan hasilnya gembul. Tetap saja masih ada yang terlihat pecah seperti ini meskipun sudah menggunakan api kecil. Jadi untuk apinya jangan terlalu besar ya. Kemudian jika sudah didinginkan, kita keluarkan satu persatu dari cetakannya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget. Dari satu resep tadi menghasilkan sekitar 16 piece ya, 16 piece bolu kukus. Hasilnya seperti yang terlihat di video, cantik banget. Ini bisa dibuktikan teman-teman, resepnya mudah, hasilnya enak, bolu kukus susu dan kau. Bisa kita kemas seperti ini, bisa kita jual dengan harga 2.000 per piece-nya. Untuk cemilan sehari-hari juga boleh, untuk acara arisan. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba. Untuk teman-teman sahabat Dapur Alpia yang selalu setia menonton dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Yang belum subscribe ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpia. Resep andalan untuk isian snack box atau acara arisan untuk ide jualan. Buatnya sangat mudah, 1 telur. Hasilnya banyak dan enak banget. Bahan yang digunakan juga sangat ekonomis. Yang mau tahu, yuk simak videonya sampai akhir ya. Oke, bahan pertama, sediakan air 100 ml. Tambahkan 65 ml santan instan. Lalu aduk dan campurkan, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan mangkok adonan. Masukkan 150 gram gula pasir atau sesuaikan tingkat kemanisannya. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh cenderung besar. Lalu garam. Selanjutnya vanili bubuk, boleh diganti dengan vanili cair. Lalu SP 1 sendok teh penuh. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai kental, putih, dan berjejak. Ini saya mixer kurang lebih sekitar 5 menitan ya teman-teman, sampai adonan menjadi kaku seperti ini. Jika sudah di atas 5 menit, ini saya matikan mixernya. Kemudian masukkan santan yang sudah dilarutkan tadi di awal. Untuk selanjutnya, ini santan kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata dengan adonan. Jangan langsung dinyalakan mesinnya karena akan berhamburan ya. Jadi ini kita ratakan dulu. Selanjutnya masukkan
150 gram tepung terigu kita masukkan sambil diayak seperti ini. Ini saya masukkan secara bertahap ya teman-teman. Lakukan dan sampai selesai tepung terigu diayak. Untuk selanjutnya, jika tepung terigu sudah masuk semuanya, untuk selanjutnya ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah saja sampai tepung tercampur merata bersama adonan lainnya seperti ini. Sambil di mixer jangan lupa sambil dirapikan bagian sisi-sisinya seperti ini. Aduk sampai tercampur merata dengan kecepatan rendah. Jika sudah tercampur, kemudian kita matikan dulu mixernya. Ini ada bahan yang lupa ya teman-teman, kita masukkan sejumput soda kue seujung sendok makan saja ya teman-teman. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng. Untuk selanjutnya mixer kembali dengan kecepatan rendah saja, sebentar saja hanya sampai tercampur rata minyak gorengnya, dan pastikan supaya tidak ada bahan atau minyak goreng yang mengendap di bawah mangkuk adonan. Jika sudah selesai, matikan lagi mixernya, lalu kita aduk kembali untuk memastikan adonan supaya sudah tercampur rata semua bahannya seperti ini ya teman-teman. Sambil dirapikan adonan yang menempel di pinggir-pinggir mangkoknya. Kemudian kita bagi dua wadah seperti ini. Satu bagian wadah ini cukup banyak ya teman-teman, jadi sepertiganya mungkin ini warna pink atau warna merah muda, sesuaikan dengan selera. Kemudian satu bagian kecil ini saya beri warna hijau muda, atau boleh juga menggunakan pasta pandan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata bersama pewarnanya. Jika sudah, kemudian sediakan cetakan olesi dengan margarin tipis-tipis saja ya. Kemudian jika sudah, sediakan meses coklat seperti ini. Tapi kalau mau lebih cantik lagi, teman-teman boleh gunakan wijen hitam. Tapi jika tidak ada wijen hitam, ini saya ganti dengan meses coklat saja. Ini lebih ekonomis ya. Kita tempelkan di cetakan yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian jika sudah meletakkan meses coklatnya, kita masukkan adonan warna pink atau adonan warna merah ke dalam cetakan. Jadi sepertiga dari cetakan seperti ini. Kita masukkan semuanya adonan warna merah sampai dengan selesai ya. Jika adonan warna merah sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, selanjutnya di bagian atas ini saya semprotkan adonan warna hijau dengan menggunakan plastik segitiga seperti ini supaya lebih rapi. Lanjut lakukan sampai dengan selesai ya. Nah, ini hampir selesai untuk adonan warna hijaunya. Jika sudah selesai, di tahap berikutnya kita kukus ya. Ini kukusannya sudah mendidih sebelumnya. Kemudian kita kukus selama 15 menit dengan api sedang ke kecil. Nah, ini sudah mengembang dan sudah 15 menit sudah matang. Untuk kuenya kita akan angkat seperti ini, dan ini hasil akhirnya. Kita keluarkan semuanya dari cetakannya, dan ini cantik banget, pas buat ide jualan untuk acara arisan atau ide usaha modal recehan ya. Oke teman-teman, itu dia tadi resep bolu semangka
yang buatnya sangat mudah, bolu kukus semangka. Bentuknya unik, lucu. Boleh dipraktekkan hanya menggunakan 1 telur. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.